Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, tapi yang luar biasanya ini contohnya juga ini bayi kuning, ya, gangguan metabolisme bilirubin ditotok. Ini alhamdulillah nih totoknya 3 kali kuningnya hilang. Saya bilang ke teman dokter anak, saya bilang, woi ini iterik loh, saya totok. Dia bilang, oh berarti metabolismenya lancar Uni, sumbatan tidak terjadi lagi. Nah itu kalau kita cerita ke dokter yang pro totok. Dokter yang pro totok punggung. Kalau yang tidak, dia bilang apa? Buktikan dulu, evidence mana, penelitiannya mana. Kapan mau meneliti Pak? Mahal. Mau periksa bilirubin aja 40.000. Mana bisa untuk satu anak untuk penelitian? 200 anak itu baru bilirubinnya. Ya kan, saya bilang sudahlah nantilah penelitian-penelitian. Yang jelas ini pasien sudah sembuh. Jadi saya bilang gini ke kawan-kawan, sudahlah jangan bawa saya berdebat. Sini punggungnya. Kalau yang masih mendebat-debat para dokter tuh saya bilang, sudahlah jangan bawa saya berdebat. Sini punggungnya. Sama dengan bekam, kan masih banyak yang mau tidak pro bekam, kan masih banyak. Ada aja alasan. Kalau saya Pak Bu, saya nggak mau debat. Ilmu saya nggak ada di bekam. Ilmu saya sedikit tentang kedokteran. Saya bilang apa? Situ muslim. Yo, kalau yo bekam tuh sunnah. Ngecek yo lah. Habis sudah kan? Ngapain debat lama-lama? Di topung juga gitu. Nggak saya minta evidence best. Marilah punggung tuh. Betul. Kapan lah ini? Oh, ambil jadwal. Oke ya, jadi memperbaiki metabolisme terbukti dengan kasus-kasus yang kita alami. Kenapa saya bisa masuk di puskesmas Bapak Ibu? Kenapa kita diapresiasi oleh Dinas Kesehatan? Sekarang Kementerian Kesehatan mulai melirik kita. Kenapa? Kita ikut dalam memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat. Bayi kuning di puskesmas itu termasuk target kami untuk menurunkannya. Karena kalau dibiarkan akan menjadi kematian bayi. Kematian bayi tidak boleh tinggi. Kalau ada kematian bayi, Pak, Bu, kami disidang. Dipanggil ke Dinas Kesehatan, diaudit apa yang dilakukan, kenapa ini terjadi. Bayangkan Pak, emang enak. Udah setua ini masih disidang-sidang. Yang nyidang yang kecil-kecil lagi Pak. Iya kan? Karena tentu. Saya bilang enggak lama mana kalau disidang-sidang. Saya bilang sama kawan-kawan, yuk kita habis-habisan, kita tekan angka kematian bayi, kita tekan angka kematian ibu. Ternyata totok punggung bisa. Saya punya ibu hamil cake, Bapak Ibu kenal? Kurang energi kronik. Di kami ketenaga kesehatan, indikatornya adalah ukuran lingkar lengan atas. Waktu itu saya temukan yang satu murni karena kurang gizi. Lingkar lengan atasnya 21. Harusnya minimal 23,5. Kalau 21 ini nanti anaknya lahirnya kecil, anaknya kalau berlanjut bisa stunting, bisa prematur, bisa ibunya perdarahan, pokoknya ribet lah. Saya bilang, woi, itu calon cek le tuang. Totok. Kita puju ibunya, totok 3 kali seminggu, selama 3 minggu, lilanya lingkar lengan atasnya naik menjadi 23. Cukup bulan lahir anaknya, beratnya 2,5. Saya bilang apa? Alhamdulillah, tidak jadi disidang. Satu. Yang kedua, tahu nggak Bapak Ibu? Hamil 12 minggu, ibunya TBC positif. Ikulah calon lo cek lelaka disidang lo, Pak. Saya bilang, panggil Toto. Untung dia kooperatif. Jadi kami kalau yang seperti itu tidak datang, saya datangi Pak. Ayo dong, kalau itu saya bujuk. Ayo Bu, Toto sama 3 minggu dia bisa minum obat TBC. Nah, ini saya bilang, kita butuh obat dalam kondisi tertentu. Kuman TBC itu kuman yang paling tahan terhadap apapun. Dia nggak bisa disentuh dengan antibiotik biasa. Harus, kalau kita lambat menanganinya, sibuk juga dengan Toto, dia menular ke orang lain. Maka saya bilang kita butuh obat, kita butuh outsourcing di sini. Kenapa? Dia minum obat TBC saja seminggu, itu penularannya sudah stop. Penularannya, tapi kesembuhannya belum 6 bulan. Oke, kita berikan ibu hamil ini obat TBC 6 bulan, kita totok, tidak ada efek samping obat TBC. Ibunya dalam 3 minggu naik lilanya, lingkar lengan atas dari 21 ke 24. Anak lahir 2,5. Saya bilang sama kepala dinas, carikan program yang bisa menandingi totok punggung. Oh iya Bu Ola, silahkan Bu Ola. Gitu. Saya bilang Pak Bupati, Pak, saya totok anak, nanti kita lanjut ya. Oke, ini untuk memperbaiki metabolisme. Nah, ini bayi prematur, lahir 700 gram, tidak sampai sekilo Pak.
Ini sudah saya tangani ini di umur 51 hari sudah 1.700. Bapak Ibu lihat ini kondisi rumah, sengaja saya foto begini. Maksud saya mengatakan adalah, terbayangkan kondisi ekonominya. Nah, bayi ini begitu dia lahir, ibunya diisolasi karena COVID positif. Tinggallah dengan bapak yang merangkap menjadi pencari nafkah. Selamat nggak Pak? Selamat, ini dia. Kami datangnya untuk ditotok memang. Saya bilang, yuk kawan-kawan, ini pasien istimewa. Kita datang ke rumahnya, untung orang tuanya koper, Pak saya totok ya anaknya, silakan Bu Dokter, tapi kami tidak punya uang. Saya bilang, nggak apa-apa Pak, saya berniaga dengan Allah. Totok, pagi-pagi, jam 7 sebelum ke kantor, ke sana dulu, totok, ini Pak, si Sultan namanya. Ya, ini di umur 8 bulan. Ya, oke. Nah, jadi waktu itu kita juga lakukan menotok bayi yang berat badannya kurang. Kalau di posyandu namanya kan BGM, bawah garis merah, ya kan, di KMS itu kan. Nah, waktu itu dari 22 anak yang kita totok, 15 naik berat badannya dengan signifikan tanpa makanan tambahan. Saya bilang sama Pak Bupati, Pak Bupati, ini anak naik berat badannya dengan jari saja tanpa PMT. Berapa uang daerah saya selamatkan Pak? Oh iya Bu Dokter, oh sekarang saya mau buat rumah, kasih ruangan Pak. Oh boleh, ambil, mana yang mau? Pak itu ada mobil, boleh saya pakai untuk operasional stunting? Ambil. Sekarang saya diberi sama Bapak Wati, ambulan memang sudah lama dialihfungsikan menjadi operasional cegah stunting, totok punggung. Jadi cegah stunting, top sehati, totok punggung sehat sinergi. Punya mobil kami, nanti saya kirim fotonya ya. Jadi kita jual Pak, jual. Saya bilang Pak Bupati, cobalah Pak hitung sendiri berapa duit sudah Bapak habiskan untuk PMT. Ya kan? Naik gak berat badannya? Naik sebentar turun lagi. Totok punggung, Masya Allah, memperbaiki metabolisme. Jadi orang Solo itu bilang apa ke saya kalau anak yang sudah ditotok? Bu, nyu garum buang. Tahu Bapak Ibu garum buang? Pemakan segala. Jadi makan aja terus. Jadi garum buang itu kayak itu Pak, sungai yang ada cekungan itu loh. Nah itu garum buang, dia kan masuk semua ke situ. Nah jadi anak yang pemakan itu namanya garum buang. Bu, si Sultan lah garum buang. Oh ya, makan aja, dikasih makan. Dan karena metabolismenya bagus, apa yang dia makan dicerna dengan baik, menjadi energi, menjadi lemak, berat badannya naik. Coba Bapak Ibu, pernah naik seminggu 500 gram. Padahal secara teori setahun 500 gram itu. Pada anak sehat kan? Ini seminggu 500 gram. Oh saya bilang kita jual. Jadi Bapak Ibu juga gitu, jual Bapak Ibu, jual. Biasakan menulis yang rasa-rasanya bisa berhubungan dengan tenaga kesehatan, itu jual ke puskesmas. Seperti tadi abortus ya, ditotok keluar sendiri, bilang ke orang puskesmas. Ini nih, tapi harus punya catatan Bapak Ibu, bawa, akan tertarik itu. Jadi kita buka layanan totok punggung. Nggak apa-apa, biarkan saja, dia sedang berbahagia, sedang mengeluarkan hormon endorfin. Tenang aja Pak, ya kan? Saya kasih tahu ya, selain totok punggung yang mengeluarkan hormon endorfin itu ada 2. Hormon endorfin itu akan berfungsi sebagai antioksidan, menurunkan rasa nyeri, membuat rasa bahagia, tenang, tidur nyenyak. 2 selain totok punggung, tertawa dan olahraga. Tertawa 1 menit sama dengan berolahraga 45 menit dalam mengeluarkan endorfin. Nah, silakan ketawa Pak. Endorfin kita keluar, ya kan? Nah, rugi kalau tidak tertawa. Makanya biarkan aja yang tertawa di belakang, dia sedang mengeluarkan endorfin. Oke? Jadi Bapak Ibu, silahkan aktif nanti, jual tapi dengan bukti. Nggak bisa omong-omong aja. Buktikan tadinya beratnya segini, sekarang beratnya segini. Kan gak susah Pak, kita kan memang punya catatan pasien kan, punya catatan, tulis Pak di situ semuanya. Oke? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin.